したいだ泣いても多分は高まり残るだけまたため息Cerita dimulai pada 300 tahun yang lalu. Di era Joseon, saat itu sebuah bintang berekor merah muncul di langit dan dipercaya membawa pertanda buruk. Setelah kemunculannya, berbagai kejahatan dan bencana mulai terjadi di seluruh negeri. Di waktu yang sama, Kang Dan-sim, seorang wanita cantik yang berasal dari kalangan rendah dan suka melukis, baru saja diangkat menjadi selir kerajaan. Karena banyak orang percaya bahwa ia adalah sumber dari kesialan yang terjadi pada negeri, Dan-sim pun dijadikan kambing hitam lalu dijatuhi hukuman mati oleh sang raja dengan meminum racun. Ia dituduh berusaha membunuh pangeran dan juga selir kerajaan lainnya. Dan-sim mencoba membela diri dan mengatakan bahwa ia hanya berusaha bertahan hidup di istana yang penuh tipu daya ini. Tetapi kerajaan sudah mengeluarkan perintah, jadi ia tetap dipaksa untuk meminum racun. Pada saat itu, tiba-tiba langit panas berubah menjadi hujan es yang menurut mereka, langit juga menyetujui kematian selir tersebut. Dan tiba-tiba matahari menghilang. Hari itu terjadi gerhana matahari total bertepatan dengan kematian selir Kang Dan-sim. 이리 가는가? Di sisi lain, tanpa seorang pun tahu, dukun bernama Huang melakukan ritual menggunakan darah Dan-sim. Ia berharap selir yang ia hormati itu mendapatkan ketentraman. Namun, bukannya benar-benar mati, Dan-sim justru terbangun di zaman modern. Jiwanya berpindah ke tubuh wanita bernama Shin Sori, seorang pemeran pengganti dari seorang artis terkenal bernama Ji-hyo yang saat itu sedang syuting drama kerajaan. Tentu saja, Dan-sim kebingungan. Ia pikir ia masih berada di zaman Joseon. Namun ia bingung kenapa orang-orang berpenampilan dan cara bicara mereka berbeda. Saat syuting dimulai, Dan-sim mengira ia kembali dipaksa meminum racun. Di sana, ia langsung membuat kehebohan. Namun, sutradara menganggap Sori sedang berimprovisasi dan langsung membuat semua orang di lokasi syuting menjadi heboh karena aktingnya. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Cha Se-ge, pewaris keluarga konglomerat yang sedang jadi bahan perbincangan publik. Ia mendapatkan kecaman dari para konstruksi di mana ada sebuah video viral memperlihatkan dirinya mengamuk dan merusak barang di perusahaan konstruksi milik sepupunya. Ternyata setelah diselidiki, video itu hanyalah deepfake atau AI. Namun bukannya marah, Se-ge justru tertarik dan meminta sekretarisnya Pak Son untuk membeli perusahaan pembuat video tersebut. Sementara itu, saat Dan-sim bingung dengan kondisinya, Dan-sim pun teringat jika sebelumnya dukun Huang pernah menemuinya untuk mengambil darahnya dan berkata jika ia harus mati agar tetap hidup. Di sana, Dan-sim sedikit menyadari bahwa ritual dukun Huang telah membawanya ke masa depan dan masuk ke tubuh wanita yang mirip dengannya. Saat itu, Dan-sim bertemu dengan seorang wanita yang mengenalinya. Karena wanita itu memakai pakaian pelayan, jadi Dan-sim menganggap ia adalah pelayannya. Cara bicaranya yang formal dan kuno tentu membuat orang-orang heran, apalagi mantan CEO agensinya Hong Buson dan juga Ji-hyo. Dan-sim yang sudah lama tinggal di istana yang penuh dengan tipu daya, jadi punya insting yang tajam dalam menilai orang. Ia langsung merasa Ji-hyo dan juga CEO agensi hiburan itu adalah orang-orang yang licik. Saat keluar dari lokasi syuting itu, Dan-sim benar-benar terkejut sekaligus terpukau oleh Joseon yang kini telah berubah menjadi negara modern dengan gedung-gedungnya yang tinggi, layar raksasa, dan kendaraan yang lebih cepat dari seekor kuda.
Di sisi lain, seorang pria tampan rupawan dan pencinta anak-anak, Choi Mundo, tengah diwawancarai oleh media yang akan merilis liputan berjudul Pewaris Kaya Negara Korea dan mereka ingin Mundo memberikan pendapat tentang Sege yang videonya sempat viral. Mundo agak kesal kenapa wartawan itu justru menanyakan tentang Sege dan bukan tentang dirinya. Sementara itu, Sege baru saja hendak kembali ke kantornya. Sege adalah CEO startup Bioje yang dikenal dingin, arogan, dan sangat fokus kepada bisnis. Meski terlihat kuat, sebenarnya ia cukup terluka dengan komentar-komentar negatif yang terus menyerangnya, termasuk hinaan karena ibunya dulu adalah seorang aktris lawas. Lalu, tiba-tiba Pak Son mengerem mobilnya mendadak karena menabrak seseorang. Rupanya, karena terlalu linglung dengan lingkungan yang baru ia lihat, tanpa Dansim sadari, ia hampir tertabrak mobil Sege. Pada saat itu, Dansim mengira tempat ini adalah neraka. Ia ketakutan dengan mobil yang lalu lalang dengan cepat dan hampir saja tertabrak mobil lainnya. Beruntung, Sege langsung menarik tangan Dansim ke pelukannya. Sege kemudian memarahi wanita yang ada di hadapannya. Ia mengeluarkan unek-uneknya tentang bagaimana ia dihujat, dicemooh, lalu mengira Dansim adalah wanita yang kurang waras dan sengaja mencelakai dirinya untuk meminta uang kepadanya. Meski awalnya Dansim tidak mengerti apa yang dikatakan pria yang ada di hadapannya, tapi Dansim merasa tersinggung ketika pria itu menyebutnya mata duitan, dan ia langsung menampar Sege, bahkan memukulinya. Sege sempat ingin membalas, tetapi ia mengurungkan niatnya saat melihat banyak orang yang merekam kejadian tersebut. Ia pun memberikan kartu namanya dan menyuruh wanita itu pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya. Saat berkeliling kota, Dansim tak sengaja mengikuti tur anak-anak ke Museum Sejarah Joseon, dan beruntung saat di Joseon ia sempat belajar kosakata sehingga ia bisa membaca. Di museum, ia menemukan lukisan bunga plum hasil karyanya sendiri tengah dipajang di dalam museum tersebut, tetapi lukisan itu justru tercatat atas nama ratu. Dansim pun tidak terima. Ia memberitahukan jika lukisan itu adalah hasil karyanya, yaitu selir Kang Dansim. Dan menurut sejarah yang diceritakan oleh pemandu wisata itu, bahwa wanita bernama Kang Dansim dikenal dalam sejarah sebagai wanita jahat dan gelarnya sebagai selir pun telah dicopot. Dansim sangat terpukul, bukan hanya namanya yang dikenang dengan buruk, bahkan hasil karyanya pun diambil oleh orang lain. Dalam keadaan yang sedih, ia pun bertemu dengan seorang peramal yang wajahnya sangat mirip dengan Dukun Hwang. Entah mengapa, peramal itu mau mendengar cerita Dansim dan sang peramal percaya bahwa Dansim benar-benar berasal dari masa lampau. Di sisi lain, Sege sedang menyiapkan peluncuran proyek barunya bernama Dinasti, sebuah brand yang mengangkat budaya Korea, dan ia sedang mencari model yang cocok untuk proyeknya. Investornya sangat suka dengan budaya Korea. Ia sudah banyak menonton drama-drama Korea, termasuk drama tentang kerajaan. Ia lalu bertanya, apakah dengan menampar cebol kaya seperti Sege adalah jalan pintas untuk berkencan dengannya. Sege bingung apa maksudnya, sampai kemudian Pak Son bilang itu adalah tren di mana biasanya di dalam drakor, seorang wanita asing akan menampar cebol kaya dan mereka akhirnya berkencan. Lalu, di sana Pak Son menyadari bahwa Sege baru saja ditampar oleh wanita yang tak dikenal. Sege pun kesal karena Pak Son kembali mengingatkan dirinya dengan wanita yang tidak waras itu. Pada hari itu, hujan turun dengan deras. Dansim teringat dengan saat-saat ia diangkat menjadi selir. Ia mengira hidupnya akan bahagia. Namun rupanya itu semua hanyalah mimpi kosong.
Dan sekarang ia tersesat di tempat yang baru, bukan surga ataupun neraka. Mungkin tempat ini adalah hukuman untuknya. Namun di sana Dansim menyadari bahwa ia masih hidup dan bersyukur diberi kesempatan yang baru. Ia pun memutuskan untuk memanfaatkan pria yang memberikan kartu nama kepadanya, karena ia yakin pria yang bernama Sege itu punya kuasa dan juga kaya yang dapat membantunya hidup di dunia baru ini. Di perusahaan Byoje, Dansim datang dan terkejut karena di sana banyak wanita yang memakai baju seperti dirinya. Rupanya, hari itu ada audisi terbuka dinasti. Dansim kemudian bertanya kepada staf dan ingin bertemu dengan CEO mereka. Tapi, para staf itu mengira wanita ini ingin ikut audisi dan diminta untuk menunggu antrian. Di sana, Dansim yang memperkenalkan dirinya sebagai Shinsori itu bertemu dengan Jihyo yang kembali mencoba meremehkannya. Tetapi, Dansim mampu membalas dengan percaya diri. Saat audisi dimulai, Jihyo bersikap manis di depan para juri, sementara Dansim justru tampil apa adanya, tegas, berani dan penuh wibawa seperti seorang wanita bangsawan di era Joseon. Sege sebagai salah satu juri dan melihat Dansim lagi tentu terkejut. Dansim mencoba mengajaknya untuk bekerja sama, tetapi Sege memilih pergi begitu saja. Tidak mau menyerah, Dansim lalu mengejarnya sampai ke area parkir. Tepat pada saat itu, gerhana matahari sedang terjadi dan Dansim merasa ada sesuatu yang tidak beres sehingga ia segera menarik Sege untuk segera berlindung. Beberapa detik kemudian, sebuah boneka berpakaian seperti demonstran jatuh dari atas gedung dan menghantam mobil Sege. Setelah itu Dansim tiba-tiba pingsan. Dalam keadaan yang tidak sadarkan diri itu, ia mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya, ia kembali menjalani hari-hari di istana sebagai selir kesayangan raja. Sang raja terus menggoda dan memuji kecantikannya. Namun, tiba-tiba suasana berubah ketika raja memintanya meminum racun. Dansim pun langsung terbangun dan mendapati dirinya berada di hadapan Sege. Sege langsung meminta penjelasan tentang bagaimana Dansim bisa mengetahui bahwa manekin itu akan jatuh dari atas. Dengan bangga, Dansim mengatakan bahwa ia memiliki insting yang sangat tajam. Sejak masuk ke istana, banyak orang yang mencoba membunuhnya, tetapi ia selalu berhasil selamat berkat indera keenamnya. Karena itu, ia yakin Sege dapat terselamatkan berkat dirinya. Namun, Sege justru menuduh bahwa wanita yang ia kenal sebagai Shinsori itu mungkin terlibat dalam upaya pembunuhannya. Tentu saja Dansim tidak terima. Menurutnya, ia bukanlah bandit rendahan. Ia datang ke kantor Sege untuk membuat kesepakatan dengan Sege dan ia ingin menjadi pelindung bagi Sege. Tentu saja, Sege menganggap Sori sebagai wanita yang aneh dan langsung memaksanya keluar dari kantornya. Meski begitu, Pak Son tetap mengantar Sori pulang ke rumahnya. Ia mengetahui alamat Sori melalui data pribadi Shinsori. Pak Son juga mengatakan bahwa sebenarnya Sege tidak sekejam yang Sori kira. Saat Sori pingsan, Sege sempat mengkhawatirkannya dan menyuruhnya untuk segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Sementara itu, kakek Sege, Cha Dalsu, sedang merayakan ulang tahunnya dengan mengadakan makan malam keluarga. Kedua putrinya dan juga keponakannya Mundo hadir di sana. Kedua putrinya tampak bersikap ramah meskipun semuanya terasa dibuat-buat. Menurut Cha Dalsu, Mundo adalah orang yang paling tulus, terutama karena ia pernah mendonorkan ginjal kepadanya. Ia pun sangat berharap cucu kesayangannya, Sege, bisa mencontoh Mundo. Namun, Sege tidak tampak hadir pada malam itu.
Ia memang sengaja datang terlambat karena enggan bersikap ramah kepada keluarga yang menurutnya penuh kepalsuan. Di sisi lain, Sege justru semakin penasaran dengan wanita bernama Shin Sori dan meminta Pak Son untuk menyelidikinya. 위산 떠는 얼굴들이 시투. Di rumah sewanya, Dansim bertemu dengan nenek Sori yang sejak tadi menunggunya. Sang nenek langsung memeluk cucunya dan berharap Sori bisa hidup bahagia. Ia memasakkan makanan dan juga memberinya uang. Meski hidup sang nenek terlihat serba kekurangan, Dansim merasa sangat terharu dan mulai menganggap nenek Sori sebagai neneknya sendiri. 조심히. Dansim kemudian memperhatikan kondisi apartemen kecil Sori yang sangat sempit, berdinding tipis dan hanya memiliki jendela kecil. Tetangga sebelahnya, Baek Gwangnam, sempat memarahinya karena berisik. Namun, Dansim yang kini berada di tubuh Sori dengan tegas membalas. Sikapnya membuat penghuni lain merasa puas karena Gwangnam memang sering membuat keributan. Gwangnam pun merasa heran karena Sori yang biasanya pendiam kini menjadi jauh lebih berani. Saat menikmati kecanggihan dunia modern, Dansim lalu teringat pada masa lalunya ketika ia masih menjadi dayang istana. Dulu, ia sering dirundung oleh dayang lain karena dirinya berasal dari kalangan rendah. Saat mencoba melawan, ia kalah jumlah, bahkan ia pernah diseret dan dikurung di dalam sebuah peti di halaman istana. Pada saat yang sama, Sege bermimpi berada di halaman istana Joseon dan mendengar seorang wanita berteriak minta tolong. Mimpi itu seolah mengisyaratkan bahwa dirinya dan Dansim memiliki hubungan misterius di masa lalu. Dansim lalu membaca buku harian milik Sori dan mengetahui bahwa kehidupan gadis itu sangat menyedihkan. Sori adalah mantan artis cilik yang kini hanya bekerja sebagai aktris figuran. Meski penghasilannya kecil, ia tetap bekerja keras demi membahagiakan neneknya. Dansim pun menyadari bahwa tidak heran jika banyak orang yang memandang rendah Sori. Hidup gadis itu ternyata jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Setelah mengetahui semua itu, Dansim memutuskan untuk menjalani hidup sepenuhnya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Sori. Ia mulai menyesuaikan diri dengan dunia modern, dimulai dengan mempelajari sejarah Korea melalui YouTube. Di sisi lain, Mundo mengunjungi temannya yaitu Dr. Son Jong Hyun yang juga merupakan sahabat Sege dan baru membuka klinik. Ia membawakan sebuah tanaman yang ternyata disisipi alat penyadap. Tujuannya adalah untuk mengetahui percakapan di antara Sege dan Jung Hoon serta mencari kelemahan Sege. Ketika Sege datang, ia bercerita tentang seorang wanita aneh yang baru-baru ini menyelamatkannya. Ia juga mengaku mengalami mimpi aneh tentang dirinya yang berada di era Joseon. Mendengar hal itu, Mundo mulai berpikir bahwa wanita tersebut mungkin bisa menjadi kelemahan sepupunya. Dansim kembali mendatangi Sege di kantornya untuk sekali lagi menawarkan kerjasama. Tetapi Sege tetap menolaknya. Karena kesal, Dansim lantas memukul kaki Sege dan menyebutnya sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Karena bingung harus mendapatkan uang dari mana, Dansim lantas meminjam uang dari seorang peramal yang selalu mempercayainya. Namun, uang pinjaman itu justru ia gunakan untuk membeli berbagai jajanan pasar yang belum pernah ia cicipi sebelumnya. Ia tidak menyangka makanan di era modern begitu lezat hingga akhirnya uangnya jadi habis. Setelah itu, ia mencoba melamar pekerjaan paruh waktu. Sayangnya, karena usianya sudah tidak lagi muda dan cara bicaranya yang terlalu blak-blakan serta terdengar aneh, ia terus ditolak.
Sementara itu, video Dansim saat memarahi orang-orang dengan logat Joseon ketika syuting drama sejarah ternyata dijadikan meme dan viral di mana-mana. Popularitasnya menarik perhatian perusahaan Byoje yang ingin menjadikannya model untuk merek Dinasti. Namun, Sege menolak ide tersebut karena ia sudah muak terus-menerus bertemu dengan wanita aneh itu. 2 minggu kemudian, Guangnam yang melihat Sori kesulitan mencari pekerjaan lalu mengajaknya menjadi model live shopping. Berkat kemampuan unik Dansim, setiap produk yang ia promosikan selalu habis terjual. Di sisi lain, setelah mengetahui popularitas Sori semakin meningkat sejak video meme itu viral, Sege akhirnya meminta Pak Son untuk segera mengontrak Sori sebelum didahului perusahaan lain. Lalu, saat Dansim alias Sori diminta mempromosikan produk herbal yang disajikan di dalam mangkuk, ia mendadak teringat pada racun yang pernah ia minum di masa lalu. Traumanya kembali muncul. Ia panik dan buru-buru meninggalkan lokasi syuting. Sutradara acara itu kesal dan langsung memarahi Sori karena dianggap tidak profesional. Ia terus mendorong tubuh Sori hingga kemudian Sori membalas dengan memukulnya. Ketika sutradara itu hendak menyerang balik, Sege datang tepat waktu dan langsung menolong Sori. Dansim bingung kenapa kali ini Sege bersikap begitu lembut kepadanya. Tiba-tiba, Mundo muncul di hadapan mereka. Begitu melihat wajah Mundo, Dansim sangat terkejut karena pria itu sangat mirip dengan raja yang pernah mencoba untuk membunuhnya. Dilanda kepanikan, Dansim malah melarikan diri. Sege dan Mundo langsung mengejarnya hingga ke atap gedung. Karena merasa terpojok, Dansim lalu memohon kepada Sege agar menjadi tamengnya. Lalu kemudian, ia pun memeluk pria itu erat-erat. Lalu diperlihatkan kilas balik ketika seorang pria bertopeng yang memiliki wajah seperti Sege menyelamatkan Dansim dari peti tempat ia dikurung. Hal itu semakin menegaskan bahwa hubungan Dansim dan juga Sege telah terjalin sejak masa lalu. Setelah diselamatkan oleh seorang pria bertopeng yang mirip dengan Sege, malamnya Dansim berniat membalaskan dendam kepada dayang-dayang yang sudah menindasnya dengan mengambil kotoran burung di atas atap istana. Tiba-tiba ada 2 pembunuh bayaran yang diam-diam menyusup dan masuk ke dalam kamar seorang pangeran. Saat itu, pangeran yang rupanya adalah pria yang mirip dengan Sege berhasil menjatuhkan salah satunya. Namun, pembunuh itu memilih untuk bunuh diri, sementara yang satunya malah melarikan diri. Ketika pangeran bernama Chonghon itu melihat Dansim ada di atas atap, ia sempat mengira Dansim adalah mata-mata. Dansim langsung memohon agar nyawanya diampuni dan menjelaskan alasannya mengapa ia ada di atap. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya saling mengenali. Dansim ingin mengetahui nama pria itu agar ia bisa berterima kasih. Tetapi, sang pangeran buru-buru pergi untuk mengejar pembunuh yang kabur. Kembali, saat Dansim bertemu dengan pria yang mirip dengan raja yang ingin membunuhnya. Dansim begitu ketakutan sehingga ia memeluk Sege berharap Sege mau melindunginya. Sege tentu saja kebingungan. Sementara Mundo hanya tersenyum geli karena mengira Sege sedang bermesraan dengan kekasihnya dan kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. 간다? 신설이 지금 당신 미쳤어? Sege lalu memutuskan untuk mengantar Dansim pulang ke rumahnya. Di perjalanan, Sege melihat Dansim sepertinya kurang enak badan. Ternyata, Dansim lagi mabuk perjalanan karena ia tidak terbiasa naik mobil. Maklum, kendaraan yang ia pakai sewaktu berada di Joseon adalah
tandu. Sege pun berhenti di pom bensin dan meminta pegawainya untuk mengisi pul BBM-nya sembari memberikan kartu kreditnya. Lalu, Sege melipir ke dalam minimarket dan di sana ia sempat ragu untuk membelikan Dansim obat pereda mabuk. Tetapi akhirnya ia tetap membelikan obat itu untuk Dansim. Namun, ketika kembali ke mobilnya, Dansim sudah menghilang dan membawa serta kartu kreditnya. Karena pegawai di sana rupanya mengira wanita itu adalah kekasih Sege. Hal ini terjadi karena pada saat Dansim sendirian di mobil, ia melihat di layar televisi dan mengetahui bahwa pria yang wajahnya mirip dengan raja itu bernama Cha Mundo. Pria itu berasal dari keluarga konglomerat yang memiliki perusahaan bernama Chell Group. Menyadari jika Mundo adalah pria yang berbahaya dan ia keluarga Sege, Dansim memutuskan untuk pergi serta menjaga jarak dari Sege demi melindungi dirinya. 가져가셔야죠. 남친이 안 가져가셔서. Di sisi lain, Sege mendapatkan kabar mengejutkan. Investor utama perusahaan rintisannya, Bioje, yaitu Kaiserman Capital, ternyata dimiliki oleh Mundo. Lebih parahnya lagi, rupanya ada salah satu direktur Bioje yang diam-diam bekerja sama dengan Mundo. Mereka juga mulai menyelidiki hubungan di antara Shinsori yang adalah Dansim dan juga Sege. Karena Mundo tertarik melihat kedekatan mantan artis cilik itu dengan Sege. Sege langsung menemui Mundo untuk meminta penjelasan. Mundo mengungkapkan bahwa ia kasihan dengan Sege karena bertingkah layaknya orang sukses, padahal tanpa bantuannya ia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Memang, sejak kecil, Mundo selalu senang mempermainkan dan menghancurkan Sege. Bahkan, saat mereka masih kecil, Mundo sering manipulatif dan cari muka dengan kakek Sege. Namun, kali ini, Sege tidak mau kalah. Ia memutuskan untuk membuktikan kepada Mundo dan memanfaatkan dana Kaiserman Capital demi meluncurkan produk dinastinya. Sementara itu, Dansim mulai merasakan enaknya punya kartu kredit. Di pasar malam, saat uangnya kurang untuk membeli cemilan malam, penjualnya mengatakan jika ia bisa menggunakan kartu yang ia bawa. Dansim benar-benar terpukau dengan kehebatan dunia modern. Ia pun langsung membeli banyak cemilan manis. Saat Sege mengetahui rincian pembayaran yang dilakukan Dansim, ia pun bergegas datang langsung ke rumah Dansim untuk mengambil kartunya. Di perjalanan pulang, Dansim melihat Guangnam bertengkar dengan kekasihnya. Rupanya, kekasih Guangnam ini berselingkuh dan akan menikah dengan selingkuhannya. Guangnam tidak terima dan mengambil kembali tas beriannya lalu membuangnya. Tas mahal itu pun dipungut oleh Dansim dan ia bergegas pulang ke rumah dan bertemu dengan Sege. Dansim mengira Sege datang karena mengkhawatirkannya. Di sana Sege berusaha membantah meski sebenarnya di dalam hatinya ia memang mengkhawatirkan Dansim yang ia kenal bernama Shinsori itu. 대꾸 카드나 내. Tak lama kemudian, Dansim mencium bau yang sangat enak. Rupanya, di sana ada restoran daging dan ia langsung meminta Sege untuk mentraktirnya makan. Melihat makan malam Dansim hanya cemilan, terpaksa Sege mau mentraktirnya makan. Bahkan, ia memanggang daging untuk Dansim meski mulutnya terus menggerutu. Tapi, melihat Dansim, wanita aneh yang terus mengusik hatinya tersenyum setelah perutnya kenyang, Sege pun akhirnya tersenyum. Bahkan, ia menasehati Dansim untuk tidak sering-sering makan cemilan malam dan menjaga kesehatannya. Hal tersebut membuat Dansim semakin yakin di balik sifat kasarnya Sege, ia adalah pria yang baik. Malam itu, Dansim teringat dengan masa lalunya ketika ia ditugaskan menjadi dayang Pangeran Chonghon.
Walaupun banyak rumor menyeramkan tentang sang pangeran yang dikenal bermata satu itu, Dansim sama sekali tidak takut. Menurutnya, dia hanyalah pria baik hati yang selalu menolongnya. Secara bersamaan, Sege memimpikan kenangan yang sama dan terbangun dengan air mata di matanya. Ia menyadari wanita yang ada di mimpinya adalah Shinsori yang bernama Kang Dansim. Sege lalu menceritakan semua mimpinya kepada sahabatnya Jonghyun yang adalah dokter psikiater. Setelah mendengar ceritanya, Jonghyun langsung berkata bahwa Sege sepertinya sedang jatuh cinta atau wanita yang ada di mimpinya itu adalah cinta pertamanya. Tentu saja, Sege menolak mentah-mentah. Menurutnya, Dansim hanyalah sumber masalah. 미쳤어? Sementara itu, Dansim dan Guangna mendapatkan pekerjaan paruh waktu di sebuah pusat perbelanjaan. Di bagian elektronik, Dansim melihat Jihyo sedang berakting berlebihan sebagai ratu dalam drama Seguk. Dansim spontan memperagakan adegan yang sama dengan penuh wibawa layaknya bangsawan sungguhan. Aksinya sungguh memukau banyak orang. Tak lama kemudian, ia melihat tayangan lama Shinsori sebagai artis cilik di televisi. Melihat akting Sori yang natural dan adegan sedihnya benar-benar memukau, Dansim pun menangis. Dansim lalu menyadari bahwa drama dapat membuat orang merasakan begitu banyak emosi. Karena itu, ia pun memutuskan untuk meneruskan mimpi Sori menjadi seorang aktris terkenal. Di Bioje, para petinggi perusahaan sedang memilih model untuk produk baru mereka yaitu Dynasty. Sebagian memilih Jihyo, sementara direktur yang berpihak pada Mundo mendukung Sori. Jadi mereka memutuskan untuk mengadakan polling. Diam-diam, Sege sangat berharap Sori yang menang. Dan ketika hasilnya keluar, menyatakan jika Shinsori terpilih menjadi model baru Dynasty, meski hanya menang tipis dari Jihyo. Sege hampir tidak bisa menyembunyikan raut wajahnya saking gembiranya. Sayangnya, saat Pak Son ingin membuat kontrak buat Shinsori, agensi lama Sori, Doran Entertainment, ternyata belum benar-benar mengakhiri kontraknya. CEO Hong menolak mengizinkan Sori mengambil pekerjaan tersebut karena ia ingin Jihyo yang terpilih menjadi model Dynasty. Jadi, mereka berdua berniat menemui langsung CEO Bioje yaitu Sege untuk mendiskusikan hal ini kembali. Di waktu yang sama, Dansim berniat pergi ke perusahaan Bioje dan menghubungi Sege untuk membicarakan kontrak kerjasama. Di lobi perusahaan, Dansim bertemu dengan CEO Hong serta Jihyo. Bu Hong langsung menarik Sori dan memarahinya karena ia tidak boleh menandatangani kontrak besar tanpa persetujuannya. Dansim yang tidak peduli karena memang ia tidak tahu apapun tentang perjanjian kontrak di agensi Sori, memilih untuk tidak mempedulikan mereka berdua. Jihyo yang begitu kesal langsung menampar Dansim. Tetapi Dansim tidak tinggal diam. Ia justru menampar Jihyo balik. Dan di sana adegan tampar-menampar itu pun berlanjut sampai kemudian Sege meminta mereka untuk berhenti. Melihat kedatangan Sege, Jihyo pun berpura-pura lemah dan kesakitan. Tapi Sege tidak peduli. CEO Hong lalu bertanya kepada pria itu kenapa ia ikut campur. Rupanya Ibu Hong itu tidak tahu siapa pria yang ada di depannya. Dan kemudian Sege memperkenalkan dirinya jika ia adalah CEO agensi Sori yang baru, Bioje Entertainment. 차세계 대표 BOJ 엔터 대표 차세계라고 하는데. Hari itu, demi Dansim, Sege membuat keputusan besar. Ia membeli seluruh saham agensi Dansim sebelumnya
agar ia tidak dirundung lagi. Setelah melihat wajah Dansim yang memar, Sege lalu memberinya botol air dingin untuk mengompres pipinya. Namun Dansim malah meminumnya. Dansim bingung mengapa Sege melakukan hal ini, meski sebenarnya ia tak paham perihal kontrak bisnis apapun itu. Tapi melihat Sege membungkam Ibu Hong membuat Dansim berpikir Sege punya maksud tersembunyi. Tapi Sege hanya bilang ia tak punya maksud apapun selain menganggap Dansim sebagai investasinya, di mana saat ini Dansim yang ia panggil sorry itu sedang naik daun. Meski begitu, Dansim mulai sadar bahwa di balik sikap dingin Sege, Sege sebenarnya sangat perhatian kepadanya. Setelah Dansim pergi, Sege pun mulai merasakan perasaan yang campur aduk. Ia terus mengatakan tak punya perasaan apapun kepada wanita yang ia anggap kurang waras itu sampai Pak Son jadi bingung. Di luar, Dansim bertemu dengan seekor anjing yang terlantar. Walau awalnya ia mengusirnya, namun diam-diam Dansim menyukai anjing tersebut. Sesampainya di rumah, Dansim melihat Guangnam sedang menonton drama Jihyo. Rupanya Guangnam ngefans berat dengan Jihyo. Dansim bingung apa itu penggemar, sampai sang pemilik rumah menjelaskan bahwa seorang fans atau penggemar adalah orang yang mendukung seseorang secara diam-diam atau terang-terangan. Mereka selalu peduli pada artis favoritnya dan para selebriti biasanya membalas perhatian itu dengan hadiah atau surat. Mendengar penjelasan tersebut, Dansim langsung menyimpulkan bahwa semua kebaikan Sege karena Sege adalah penggemarnya. Karena Sege telah mengakuisisi agensi Lamasori alias Dansim, maka perusahaan perlu dana yang cukup banyak. Jadi, untuk menghadapi campur tangan Mundo dalam Bioje dan agensi hiburan barunya, Sege kemudian meminta pinjaman kepada kakeknya. Kakeknya sih mau saja asalkan ada keuntungan. Lalu, sebagai ucapan terima kasih, Sege berniat mentraktir kakeknya itu makan. Tapi, kakeknya menolak karena ia ingin makan di tempat favoritnya, tempat yang tidak mungkin disukai cucunya. Tempat makan itu adalah restoran kecil tapi punya banyak pelanggan, sehingga tidak ada meja kosong lagi. Melihat ada seorang wanita yang ternyata adalah Dansim duduk sendirian, kakek Sege itu memohon agar wanita muda itu mau berbagi tempat duduk dengannya dan ia bersedia membayar makanan Dansim. Tentu saja Dansim setuju, bahkan ia memesan makanan pendamping yang cocok untuk makanan mereka berdua. Selain itu, Dansim juga membawa serta tulang-tulang sisa pulang ke rumah. Sikap lugunya justru membuat kakek Sege, Dalsu, jadi terkesan. Rupanya, Dansim membawa tulang untuk diberikan kepada anjing liar yang pernah ia temui. Saat hendak kembali ke rumahnya, pemilik rumah sewa itu memberitahukan jika Dansim dihubungi pihak kepolisian. Rupanya, sutradara stasiun TV menuntut Dansim dan Sege atas tuduhan penyerangan. Begitu mengetahui hal itu, Sege langsung datang sendiri ke kantor polisi untuk membantu Dansim dan ia akan menuntut balik. Ketakutan, sutradara TV itu memutuskan untuk membatalkan tuntutannya dan pulang. Rupanya, sutradara TV itu dibayar oleh Mundo untuk menuntut Dansim dan melihat reaksi Sege. Ia yakin ada sesuatu di antara Sege dan Dansim. Jika tidak, tak mungkin Sege sampai rela membuat agensi hanya untuk wanita itu. 알아서 약점을 계속 만들어주네요. Sementara itu, Dansim semakin yakin bahwa Sege benar-benar fans setianya. Terbukti ia datang menolongnya. Jadi sebagai hadiah balasan, Dansim kemudian memberikan anjing liar itu kepada Sege karena rumahnya terlalu kecil dan tidak cocok untuk memelihara hewan.
Sege mencoba menolak, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan masalahnya, Sege ternyata alergi bulu anjing. Namun, meski terus bersin-bersin, Sege tetap merawat anjing itu karena ia tidak ingin mengecewakan Dansim. Sebenarnya, alasan Dansim menyerahkan anjing tersebut kepada Sege karena ia takut. Dahulu, sewaktu masih menjadi dayang, Dansim pernah mempunyai anjing liar. Mendengar jika raja suka berburu dan membunuh binatang peliharaan, maka ia memutuskan untuk mengusir anjing liar kesayangannya. Dan menurutnya jika anjing itu bersama Sege, anjing itu pasti baik-baik saja. Keesokan harinya, untuk menyenangkan Sege, Ibu Hong mendadak bersikap sangat baik kepada Dansim. Ia bahkan mentraktirnya makan makanan mahal dan memberikan beberapa pekerjaan yang membuat Ji Hyo jadi kesal. Dansim juga diberi tugas menonton drama yang akan dibintanginya. Sejak saat itu, ia pun menonton drama siang malam tanpa henti dan mengulas isi ceritanya. Pada hari penandatanganan kontrak, Dansim memberikan surat tulisan tangan kepada Sege sebagai ucapan terima kasih. Surat itu ditulis dalam huruf Hanja. Hanja adalah tulisan Korea yang menggunakan karakter Tionghoa tradisional. Sege yang penasaran mencoba menerjemahkannya. Isi surat itu rupanya sangat puitis, lengkap dengan gambar-gambar lucu buatan Dansim. Sege jadi salah tingkah setelah melihat gambar dirinya yang diberi caption My Amazing Pen. Namun, karena salah tafsir, Sege justru membacanya sebagai My Amazing Man. Sege langsung terdiam dan berpikir apakah Dansim sedang menyatakan cinta kepadanya. 이 여자 나 좋아하네. Setelah mendapatkan uang kontrak, Dansim menyewa rooftop di rumah sewanya hanya untuk dirinya agar ia bisa memelihara anjing yang ia titipkan kepada Sege. Namun, tanpa sepengetahuan Dansim, rupanya Pak Son ternyata telah menemukan pemilik asli anjing itu. Sege bingung harus berkata apa kepada Dansim, takutnya ia kecewa. Di sisi lain, kakek Sege sekeluarga termasuk Sege datang untuk meresmikan proyek Cheolseongjin Resort. Saat bertemu, Sege memperingatkan Mundo agar menjauhi Dansim. Namun dengan tenang, Mundo malah sengaja memancing emosi Sege dengan berkata, lebih baik Sege yang diam saja karena satu-satunya yang Sege bisa banggakan hanya wajah tampan pemberian dari ibunya. Sege pun kesal dan langsung memukul Mundo di depan semua orang. Tentu saja hal inilah yang diinginkan Mundo agar Dalsu, kakek Sege, marah kepada Sege. Namun, alih-alih memberitahukan perbuatan Mundo kepada kakeknya, Sege justru diam saja ketika kakeknya bertanya apa yang terjadi. Sementara itu, Dansim memutuskan untuk mengunjungi nenek Sori untuk mencari tahu lebih banyak tentang Shin Sori. Melihat cucunya terus bersikap aneh, neneknya mengira Sori kembali kehilangan ingatan setelah kecelakaan yang menimpanya dahulu. Tiba-tiba, beberapa preman datang memaksa nenek Sori untuk menjual restorannya. Karena ternyata tempat itu berada di area proyek Resort Cheol. Dansim tidak tinggal diam. Ia kemudian menghajar semua preman itu seorang diri. Dalam perjalanan pulang, Sege dan Dalsu kebetulan melewati restoran tersebut. Saat melihat Dansim dalam bahaya, Sege langsung turun dari mobil dan menyelamatkannya dari seorang preman yang hendak menusuk Dansim dari belakang. Dansim tersenyum melihat Sege datang karena mengkhawatirkannya. Ia bahkan bertanya apakah Sege sudah membaca surat darinya lalu bertanya tentang anjingnya. Di sana, Sege pun memberitahukan jika Pak Son sudah menemukan pemilik asli anjing tersebut. Meski sedikit kecewa dan juga sedih, Dansim tetap berterima kasih kepada Sege. Lalu, kakek Sege yang sedari tadi ada di sana bertanya apa mereka berdua saling kenal.
Dan Sim dengan polos mengatakan di depan Dalsu, kakek Sege, bahwa Sege adalah fans setianya dan satu-satunya orang yang selalu berada di sisinya. Takut kakeknya salah paham, Sege buru-buru menjelaskan bahwa ia hanya membantu Dansim karena merasa kasihan. Dan ucapan itu membuat hati Dansim terluka. 내가 딱해? 내가 딱해? Lalu, setelah semua orang pergi, Nenek Sori yang masih syok dengan apa yang terjadi, akhirnya menyadari bahwa Dansim sebenarnya bukan Shin Sori, cucunya. Pada saat itu, Mundo kemudian datang menemui Dansim dan menawarkan kesepakatan. Jika Dansim berhasil membuat Sege jatuh cinta kepadanya, Mundo akan memastikan Dansim dan neneknya mendapatkan uang yang cukup. Dansim langsung sadar bahwa Mundo sama jahatnya dengan raja di masa lalu. Kilas balik pun mengungkap trauma Dansim, di mana sang raja pernah membunuh anjing liar yang Dansim sayangi, memasaknya, lalu memaksanya memakan daging tersebut dan mengancamnya. Raja ingin Dansim menjadi kekasih adiknya, yaitu Pangeran Chonghon. Dansim merasa sedih karena selama ini orang-orang hanya menghargainya jika ia berguna bagi mereka. Nenek Sori adalah satu-satunya orang yang menyayanginya tanpa syarat. Dan kini ia merasa telah kehilangan sosoknya juga. Saat itu, Dansim mengeluarkan amarahnya dengan menghancurkan rumah kecil anjing buatannya dan tangannya pun terluka. Dansim lalu menangis. Tak lama kemudian, Sege akhirnya datang setelah sempat merasa bersalah dengan perkataannya sendiri. Ia juga minta maaf, namun Dansim menolak perhatian dari Sege lagi. Ia takut ia jadi salah paham dan mengira Sege menyukainya. Namun, Sege tidak membantah. Ia justru berkata, bagaimana jika ia memang benar menyimpan perasaan kepada Dansim. Di sana, Dansim lalu menyentuh dada Sege dan berkata bahwa ia harus memastikan perasaannya. Namun, Sege merasa itu belum cukup dan tanpa ragu ia langsung menarik Dansim ke dalam pelukannya. Sementara di luar, Mundo tersenyum puas melihat Sege sepertinya jatuh cinta kepada Dansim. Sementara itu, Dalsu kakek Sege mencari tahu siapa sebenarnya Shin Sori. Dari Pak Son, kakek Sege mengetahui bahwa Sori hanyalah artis figuran biasa yang direkomendasikan oleh Direktur Jang, pria yang bekerja sama dengan Mundo untuk menjadi model dinasti. Dalsu mulai curiga dengan tujuan pria itu mendekatkan cucunya dengan wanita biasa. Dan Dalsu juga meminta bantuan Pak Son untuk terus mengawasi Sege. Rumor tentang Sege yang memiliki kekasih diketahuinya dari Mundo. 면밀히 살펴봐. Kembali ke Sege dan Dansim, setelah Sege menarik Dansim ke dalam pelukannya untuk memastikan perasaannya, ia memaksa Dansim segera memberinya jawaban. Sege mengungkapkan bahwa ia akan terus mengejar Dansim. Namun, Dansim berkata bahwa ia tidak memiliki perasaan apapun kepada Sege. Ia bahkan tidak memandang Sege sebagai seorang pria. Kata-kata Dansim cukup melukai hati Sege. Menurutnya, mustahil Dansim tidak memiliki perasaan kepada pria tampan dan sukses seperti dirinya. Sudah banyak wanita cantik yang ia tolak, tetapi kali ini ia benar-benar terkejut setelah mendengar Dansim menolaknya. Sege terus bertanya kepada Dansim mengapa ia tidak memiliki perasaan apapun kepadanya. Padahal berkencan dengannya seperti mendapatkan jackpot. Ia bahkan bertanya apakah itu karena Dansim alias Shin Sori terlalu lama melajang. Dansim hanya berkata bahwa ia tidak ingin lagi terlibat dengan cinta kasih sayang ataupun pernikahan di kehidupan ini. Bahkan ia tidak ingin berurusan dengan pria lagi.
Sege jadi bingung dengan perubahan sikap Dansim. Ia pun berkata bahwa suatu hari nanti Dansim akan menyesal karena telah menolak cintanya. 조선 여자 설정 과몰입하다가 진짜 현실 감각까지 상실한. 왜 갑자기 또 한국 지랄이야 지랄은. Saat keluar dari rumah Sori, Sege semakin dibuat kesal saat ada yang menggores mobilnya. Sayangnya dashcam mobil Sege tidak ia aktifkan sehingga menurut Pak Son sulit mencari siapa pelakunya. Tapi menurut Sege, ia memang sengaja tidak mengaktifkan dashcam mobilnya karena menurutnya itu merepotkan. Setelah ditolak oleh Dansim alias Shinsori, suasana hati Sege benar-benar buruk. Ia menjadi semakin sering marah-marah, bahkan ia membatalkan cuti para karyawannya. Ia juga kesal melihat para karyawannya malah bersantai di ruang cemilan kantor. Menurut Pak Son, bosnya itu memang selalu seperti itu, memendam semuanya, lalu tiba-tiba meledak. Di rumah kakek Sege, Dalsu meminta Mundo untuk datang dan ia meminta maaf atas tindakan Sege kemarin. Ia berkata bahwa dirinya sudah memarahi Sege habis-habisan dan meminta Mundo untuk mengerti. Tak lama kemudian, pengacara keluarga datang untuk membicarakan warisan saham milik kakek Sege. Rupanya, pengacara itu juga bekerja sama dengan Mundo. Ia memberitahukan bahwa kakek Sege diam-diam memberikan saham kepada perusahaan Sege tanpa sepengetahuan Sege sendiri. 우리 회장님 손주 사람 한번 화끈하시네요. Di sisi lain, Dansim meminta seorang dukun mengadakan ritual penangkal agar hidupnya di dunia ini aman. Dulu, saat berusia 12 tahun, ia pernah dijual oleh ayahnya sendiri untuk membayar hutang. Saat ia bersedih karena telah dibuang oleh orang tuanya, seorang wanita datang menghiburnya lalu memberinya makanan manis. Namun rupanya, wanita itu justru menjualnya untuk dijadikan wanita penghibur. Sejak saat itu, Dansim bersumpah tidak akan lagi menerima uluran manis dari siapapun. Dukun itu berkata bahwa di dunia ini tidak semua orang akan menjual ataupun mencelakainya. Jika Dansim terus seperti ini, maka ia akan hidup sendirian selamanya. Namun, Dansim dengan yakin berkata bahwa ia sudah mantap dengan tekadnya. Ia tidak ingin tertipu lagi, dan jika memang harus hidup sendirian, maka ia akan menjadi seorang biksu yang kaya raya. Singkat cerita, Sege kembali masuk berita. Kali ini ia diberitakan suka mengintimidasi lawan bisnisnya dan mengambil paksa usaha mereka untuk melancarkan peluncuran startup miliknya. Sege akhirnya mengetahui siapa dalang di balik semua itu. Dulu, ia pernah membantu pria tersebut, tetapi pria itu justru menusuknya dari belakang. Karena itu, Sege pun memilih untuk menyerang balik dengan menurunkan berita tentangnya, lalu mengungkap siapa sebenarnya pria licik tersebut. Karena seharian Sege terlihat gelisah, Pak Son mencoba meminta bosnya itu untuk jujur dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sege agak bingung bagaimana ia menjelaskannya. Jadi ia berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya hanya terpengaruh oleh sebuah film yang ia tonton. Ia penasaran dan bertanya bagaimana cara menguasai keadaan dalam hubungan pria dan wanita yang sedang tarik ulur. Pak Son pun berkata bahwa berdasarkan teori, jika ada seseorang yang jual mahal, maka serang saja habis-habisan tanpa ampun. Anggap saja tanpa cinta, mereka tidak akan bisa hidup. Pendapat Pak Son langsung ditelan mentah-mentah oleh Sege. Ia pun berencana mendekati Dansim secara terang-terangan. Saat berada di butik jas langganannya, tanpa sengaja seorang wanita menumpahkan minuman ke jas Sege. Wanita itu hendak membayar biaya pinatu, bahkan mengganti jas Sege dengan yang baru. Tetapi Sege menolaknya. Ia lebih memilih membuang jas tersebut dan membeli yang baru. Di lokasi syuting, Dansim akhirnya mendapatkan peran kecil dan bukan lagi hanya menjadi figuran biasa.
Namun, belum juga syuting dimulai, ia sudah memprotes kru karena cara berpakaian para pemain dianggap tidak sesuai dengan sejarah. Sutradara pun kesal karena Shin So-ri dinilai terlalu ikut campur dan mulai sombong hanya karena satu agensi dengan Ji-hyo dan ia pernah menjadi viral. Ji-hyo lalu cari muka dengan meminta maaf atas nama So-ri dan berkata bahwa So-ri menjadi seperti itu karena memiliki koneksi orang dalam. Perkataan Ji-hyo sukses membuat Dansim dicemooh oleh kru di lokasi syuting. Namun, suasana langsung berubah ketika tiba-tiba semua orang mulai berterima kasih kepada So-ri. Rupanya, Sege mengirimkan truk kopi gratis untuk seluruh staf kru atas nama So-ri. Meskipun Dansim senang karena orang-orang mulai bersikap ramah kepadanya, ia tetap bingung mengapa Sege melakukan semua ini. Sege pun berkata bahwa mulai hari ini ia resmi menjadikan Dansim sebagai target cintanya. Ia akan mencuri hati So-ri alias Dansim. So-ri semakin bingung, tatapan Sege kini terasa lebih tajam namun juga lembut. Ia bertanya apakah pria itu benar-benar jatuh cinta kepadanya. Dengan yakin, Sege mengakui bahwa dirinya memang jatuh cinta kepada Dansim. Ia bahkan percaya Dansim juga memiliki perasaan yang sama, tapi ia sedang jual mahal. Sege lalu bersedia memberikan Dansim waktu. Tetapi di sana, Dansim dengan tegas berkata bahwa ia tidak memiliki perasaan apapun kepada Sege, sekarang, selamanya, bahkan hingga akhir waktu. Penolakan kedua dari Dansim ini benar-benar membuat Sege sakit hati. Ia langsung memarahi Pak Son karena sudah memberinya ide yang buruk. Menurutnya, seharusnya ia tidak mendengarkan nasihat Pak Son yang bahkan hanya mencintai kucing. Di tengah perjalanan, mobil Sege tiba-tiba ditabrak dari belakang. Rupanya penabrak itu adalah wanita yang sama, yang sebelumnya menumpahkan minuman ke jas Sege. Wanita itu bernama Mu Tae-hee. Ia meminta Sege segera menghubunginya agar ia bisa mengganti seluruh kerugian. Malam harinya, Sege bertemu dengan sang kakek. Kakeknya itu ingin Sege segera ikut kencan buta dan ia memperkenalkannya dengan seorang wanita cantik sembari menunjukkan fotonya. Sege langsung kesal karena wanita itu ternyata Mu Tae-hee. Rupanya semua pertemuan mereka memang sengaja diatur agar terlihat alami. Namun, di sana Sege tetap menolak. Bahkan ia berkata, jika menurut kakeknya wanita itu begitu cantik, maka lebih baik sang kakek saja yang menikah. Sebenarnya, pernyataan cinta dari Sege membuat hati Dansim kacau. Ia sampai tidak bisa tidur karena terus memikirkan Sege. Namun, ia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh goyah hanya karena cinta. Di dunia ini, ia harus memprioritaskan hidupnya sendiri. Di masa lalu, saat Dansim menguburkan anjing liar kesayangannya, Pangeran Chonghon datang dan berduka bersamanya. Pangeran Chonghon juga memberikan bunga kepada Dansim dan mengajaknya berteman. Namun, Dansim teringat dengan perintah raja untuk mendekati Pangeran Chonghon. Karena itu, Dansim takut akan menyakiti perasaan sang pangeran. 내가 지기가 되어줄까? Keesokan harinya, Sege pergi ke klinik milik temannya dan mengeluhkan bahwa dirinya kesulitan tidur. Menurut Jung Hoon, hal itu wajar mengingat banyaknya berita buruk tentang Sege akhir-akhir ini. Ia meminta Sege untuk bersabar karena waktu akan menyelesaikan semuanya. Padahal sebenarnya Sege bukan memikirkan skandalnya, melainkan ia sedang memikirkan Dansim. Dari situlah ia mendapatkan ide baru. Ia ingin membuat skandal baru sekaligus membalas dendam. Ia lalu menghubungi Pak Son untuk menerima kencan buta yang ditawarkan oleh kakeknya. Saat Sege keluar dari klinik, seorang perawat memberikannya obat. Setelah memastikan Sege menerimanya, perawat itu dengan gugup memberitahu seseorang bahwa obat tersebut sudah diserahkan kepada Sege.
Ibu Hong menugaskan Sori alias Dansim untuk syuting iklan dinasti di Pulau Jeju. Karena Jiho cuti, Ibu Hong mengizinkan Dansim untuk memakai manajer Jiho saja selama syuting di sana. Namun Dansim menolak dan ia memilih Guangnam sebagai manajer barunya. 너 내 사람이 되게 Singkat cerita, mereka berdua pun pergi ke Pulau Jeju. Kebetulan, Sege juga berada di pesawat yang sama karena ingin memantau proses syuting iklan tersebut. Di pesawat, Dansim terlihat sangat antusias karena ini adalah pertama kalinya ia naik pesawat terbang. Namun, ia sedikit kesal saat mengetahui tiketnya ternyata bukan kelas bisnis, melainkan kelas ekonomi. Sementara itu, Sege berniat tidur selama perjalanan sambil meminum obat yang diberikan kepadanya. Namun, setelah meminumnya, tubuhnya jadi terasa panas dan tidak nyaman, sehingga ia memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar. Tiba-tiba, di kelas ekonomi, sang pramugari bertanya apakah ada penumpang yang berprofesi sebagai dokter. Dansim langsung menawarkan diri karena pada masa Joseon ia sering membantu orang mengatasi sembelit menggunakan jarum akupuntur. Namun, Dansim benar-benar terkejut ketika mengetahui bahwa pasien yang harus ia tolong adalah Sege. Dansim justru panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya menangis sambil terus memukul dan memanggil nama Sege. Sege sempat terbangun dan menyebut Dansim seperti racun sebelum akhirnya kembali pingsan. Dansim pun mengira Sege akan mati dan kembali menangis histeris. Pihak maskapai kemudian mengambil alat AED untuk mengembalikan detak jantung Sege. Namun saat itu Dansim justru menyentuh tangan Sege sehingga ia ikut tersetrum dan langsung pingsan di samping Sege. Mengetahui Dansim begitu panik saat melihat dirinya pingsan, Sege akhirnya sadar kalau Sori sebenarnya punya perasaan kepadanya. Setelah kejadian itu, mereka berdua dibawa ke rumah sakit di Jeju. Sori sendiri tidak mengalami masalah serius dan hanya dirawat di IGD sampai ia sadar. Tapi berbeda dengan Sege yang malah terus memaksa dokter memeriksa kondisi Sori secara menyeluruh. Mulai dari CT scan, MRI, sampai tes darah karena ia khawatir terjadi sesuatu kepadanya. Sementara itu, hasil pemeriksaan Sege menunjukkan kalau obat yang diminumnya mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan henti jantung. Pak Son meminta Sege menyelidiki kasus ini, tapi Sege menolak. Menurutnya kemungkinan perawat yang memalsukan obat itu juga sedang diancam oleh seseorang untuk mencelakainya. Bagi Sege, semakin sukses seseorang, semakin banyak pula orang yang ingin melihatnya jatuh. Karena itu, ia tidak boleh terlihat takut. Kalau ia sampai takut, berarti ia sudah kalah lebih dahulu. Tak lama kemudian, Dansim datang menjenguk Sege di ruang VIP. Ia merasa lega melihat Sege baik-baik saja. Meski Sege sendiri terus mengeluh kalau dirinya tidak baik-baik saja. Dansim malah berkata kalau manusia tidak akan mati semudah itu selama garis hidupnya belum berakhir. Sege lalu bertanya kenapa Sori datang menjenguknya. Apa karena ia khawatir? Meski awalnya Dansim berusaha mengelak, Dansim akhirnya mengaku kalau wajar dirinya khawatir. Apalagi Sege adalah bosnya. Mendengar itu, Sege langsung terlihat bahagia. Namun, perhatian Dansim malah teralihkan pada kamar VIP Sege yang mewah seperti istana. Ia kesal karena dirinya hanya ditempatkan di ruang IGD yang sempit.
Di sana Dansim malah memutar musik keras-keras dari televisi. Sege langsung menegurnya dan merebut remote televisi tersebut. Dansim tidak terima dan berusaha merebutnya kembali, sampai akhirnya mereka berdua malah jatuh bersama-sama. Sayangnya, di saat yang tidak tepat, Pak Son malah masuk ke dalam kamar. Sege dan Dansim langsung panik menjelaskan kalau semuanya tidak seperti yang dipikirkan oleh Pak Son. Bahkan Dansim sampai ngomong ngawur karena terlalu gugup. Pak Son hanya bisa terdiam sembari berkata, sepertinya ia datang di waktu yang salah. Pak Son sebenarnya ingin Sege menginap sehari lagi di rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Tapi Sege menolak karena ia tidak ingin memicu rumor baru sebelum peluncuran produk dinastinya. Pak Son juga curiga semua ini ulah Presdir Mundo. Dan Sege langsung membenarkannya. Menurutnya, hanya Mundo yang cukup berani melakukan hal seperti ini. Bahkan, Mundo sama sekali tidak berusaha menutupinya. Entah karena terlalu percaya diri atau egonya memang sebesar itu. Sementara itu, Mundo dan kedua tante Sege juga sudah mendengar kabar tentang kejadian yang menimpa Sege. Sekretaris Mundo memberitahukan kalau Sege berhasil membungkam pihak maskapai dan penumpang kelas bisnis agar tidak membocorkan keributan yang terjadi. Mundo sadar Sege mulai mencurigainya, jadi ia berniat mendesak Sege sampai ia kalah. Di sana, Mundo terlihat sembari memandangi sebuah postingan lalu memberikan like pada postingan tersebut. Entah postingan siapa yang selalu ia lihat. Dalam perjalanan menuju resort, Dansim meminta tumpangan kepada Sege. Meski Sege terus berkata ia tidak suka bepergian bersama Dansim, hatinya jelas berkata sebaliknya. Perjalanan mereka malah berubah lucu saat Pak Son izin ke toilet karena intoleransi laktosa. Dansim yang salah paham mengira Pak Son terkena penyakit menular dan sudah menularkannya kepada Sege, sehingga di pesawat Sege sampai pingsan. Ia langsung panik dan meminta mobil untuk segera berhenti. Setelah tahu dugaannya salah, Dansim malah dimarahi habis-habisan oleh Sege. Tidak mau kalah, Dansim berkata Sege terlalu cerewet karena perasaannya ditolak. Mendengar itu, Sege langsung menutup mulut Dansim di depan Pak Son agar ia tidak bicara sembarangan lagi. Di kediaman kakek Sege, kedua putrinya datang setelah mendengar kabar tentang Sege. Di sana, mereka bertemu dengan Mutehi, wanita yang dijodohkan dengan Sege oleh sang kakek. Kedua tante Sege langsung curiga kepada Tehi. Apalagi, diam-diam wanita itu juga bertemu dengan Mundo. Di perjalanan, Dansim mulai memikirkan semua kejadian yang terus menimpa Sege. Begitu banyak insiden berbahaya yang terjadi padanya. Apalagi ada Mundo, si raja cilik di sekitar mereka. Dansim sampai bertanya-tanya apakah nasib buruk Sege sama seperti dirinya di masa lalu. Ia pun bertanya, apakah Sege sebenarnya diracuni di pesawat? Di sana, Sege berbohong dan hanya mengatakan dirinya kelelahan saja. Sementara itu, perawat yang memberikan obat kepada Sege terlihat ketakutan. Mundo yang memerintahkannya menyuruh perawat itu pergi ke luar negeri sambil memberinya banyak uang. Tapi diam-diam, Mundo juga memerintahkan sekretarisnya untuk menghabisi perawat tersebut. Sebelum kembali ke hotel, Sege dan Dansim berjalan-jalan di pinggir pantai. Sege lalu menunjukkan sebuah pulau kecil di tengah laut yang hanya bisa dikunjungi saat air laut surut. Ia berkata kalau produk dinasti sukses, ia ingin membeli pulau pribadi. Sedangkan Dansim hanya bisa melihat laut saja sudah merasa bahagia. Karena ini pertama kalinya ia melihat laut secara langsung.
Ia berkata akan menyesal jika mati tanpa pernah melihat pemandangan seindah ini. Dan Sim benar-benar bersyukur masih diberi kesempatan hidup. Awalnya, Sege tidak terlalu memikirkan ucapan Dansim, tapi melihat ekspresi wanita itu membuatnya bertanya-tanya. Sebenarnya, kehidupan seperti apa yang sudah dilalui Dansim sampai bisa berkata seperti itu. 바닷물이 짜지 달까? 좋아서 그런다. Sementara itu, Jihyo yang sedang cuti justru memilih liburan ke Jeju. Akhirnya tiba di resort Jeju. Ia terkejut saat mengetahui Dansim juga berada di sana dan bahkan pergi bersama direktur Cha Sege. Jihyo kemudian melihat Dansim bersama pria lain yaitu Gwangnam dan mereka terlihat sangat akrab. Jihyo mengira Gwangnam adalah pria pemilik mobil mewah yang dulu sempat ia lihat di lokasi syuting. Setelah mengantar Dansim ke kamarnya, Gwangnam keluar dan tanpa sengaja bertemu dengan Jihyo yang pura-pura tidak melihatnya. Sebagai fans berat Jihyo, Gwangnam langsung memperkenalkan diri dengan penuh semangat. 제 팬이시라고요. 예, 많이요. 보는 눈이 있어가지고. Keesokan harinya, saat pemotretan dimulai, Sori alias Dansim tampil sangat cantik hingga membuat Sege tidak bisa mengalihkan pandangannya. Tapi bukannya memuji, Sege malah meminta Dansim untuk mengganti pakaian dengan kostum yang lebih tertutup karena ia jadi tidak fokus melihatnya. 야, 옷이 왜 다 이 모양 있다고? Hal tersebut membuat kru jadi kesal karena konsep pemotretan tersebut sudah dipersiapkan sejak lama dan sebelumnya juga sudah disetujui oleh Sege sendiri. Malam harinya, saat mereka hendak makan malam bersama, seorang pria tua menghampiri Dansim dan meminta bantuannya untuk mencari cucunya yang hilang. Awalnya, Dansim menolak karena ia sedang sibuk, tapi pria tua itu terus memohon sampai akhirnya Dansim ikut membantu. Di saat yang bersamaan, Pak Son mendapatkan kabar kalau perawat yang memberikan obat kepada Sege tiba-tiba ditemukan tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Kondisinya memang stabil, tapi ia belum sadar. Tak lama kemudian, Sege melihat banyak polisi di sekitar resort dan sadar kalau Sori belum datang ke acara makan malam. Ia lalu mengecek CCTV resort dan melihat Dansim masuk ke dalam hutan bersama pria tua tadi. Pria tua yang ternyata sudah berusia sekitar 80 tahunan itu meminta bantuan Dansim untuk mencari cucunya yang katanya masih berumur 6 tahun. Anehnya, selama di hutan, pria tua itu malah berjalan tidak tentu arah dan juga perkataannya selalu melantun. Tiba-tiba, seorang pria datang menghampiri mereka. Rupanya pria itu adalah manajer hotel sekaligus cucu si kakek tua. Saat itu Dansim pun sadar kalau kakek tersebut ternyata pikun. Anehnya, pria itu malah meninggalkan Dansim sendirian di hutan. Dansim pun tersesat dan ia ketakutan. Ia terus mendengar suara-suara aneh sampai akhirnya menangis. Beruntung, Sege datang tepat waktu dan langsung memeluk Dansim. Tapi, begitu melihat tangan Dansim terluka, Sege malah marah besar dan bertanya kenapa Dansim selalu bertingkah seperti pahlawan, padahal tidak mengenal tempat ini. Dansim mencoba menenangkan Sege dan memintanya berhenti marah-marah. Tapi Sege terus membentaknya dan mengatakan Dansim sangat menyebalkan. Dansim pun sakit hati mendengar perkataan Sege. Ia kemudian berkata mulai sekarang ia akan memperlakukan Sege sebagai orang asing dan meminta Sege untuk tidak perlu lagi mencarinya apapun yang terjadi. 야야, 이리 화가 난 것이냐? 제발 좀 할인 좀 있으라고 제발. 그래 알았다. Saat makan malam bersama, Sege dan Dansim sama-sama diam dan tidak saling bicara.
Karena merasa berterima kasih kepada Sori, manajer hotel menghadiahkan beberapa botol anggur untuk mereka semua. Di sana, Dansim menunjukkan kemampuannya meracik minuman hingga membuat semua orang jadi kagum. Bahkan, Pak Son yang sangat pemilih soal minuman mengakui racikan Sori adalah yang terbaik. Sepanjang malam, Dansim terus minum sampai ia mabuk. Ia kemudian terbangun di sebuah taman dan melihat Sege berada di sisinya. Mengetahui Dansim sangat menyukai laut, Sege kemudian mengajaknya pergi ke pantai agar ia cepat sadar. Saat itu, air laut sedang surut, sehingga jalan menuju pulau kecil di tengah laut pun terbuka. Mereka berdua lalu pergi ke sana bersama-sama. Dansim benar-benar tidak menyangka bisa melihat pemandangan seindah itu. Di sana, Dansim berkata, ia tahu Sege sebenarnya merasa bersalah karena sempat memarahinya. Menurutnya, kemarahan itu hanyalah reaksi alami dari seseorang saat merasa takut atau khawatir kepada orang lain. Jadi Dansim berkata ia tidak apa-apa dan Sege tidak perlu menyesalinya. Namun di sana, Sege malah berkata ia tidak menyesali apapun. Kalau waktu diputar ulang, ia akan tetap mengejar Sori seperti orang gila dan memarahinya lagi. Meski begitu, ia tetap meminta maaf karena memang seperti itulah dirinya. Saat itu, Sege sempat ingin mencium Sori alias Dansim. Tapi Dansim langsung menolaknya. Menurutnya, ada banyak alasan yang membuat dirinya tidak boleh jatuh cinta kepada Sege. Namun, beberapa saat kemudian, Dansim malah menarik tangan Sege karena ia sudah tidak bisa lagi menahan perasaannya. Sege tersenyum dan berkata kalau kali ini Dansim sendiri yang menariknya lebih dahulu. Sebelum akhirnya ia pun mencium Dansim. 딱 한 가지. 너 먼저 잡았다.